Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfati Rutmana Dewi dengan NIM 042. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang prosedur penelitian guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Mustolik Alwi. Dalam prosedur penelitian, yang pertama kita harus menentukan judul. Judul itu sendiri merupakan cerminan dari semua isi dalam pemahaman dan pikiran. Setelah itu dituangkan dalam bentuk narasi maupun tulisan. Maka judul harus bisa mewakili semua yang ada dalam isi sebuah penelitian. Judul ada dua, yang pertama yaitu ditulis lengkap. Jika judul ditulis lengkap, maka dengan membaca judul kita tahu kehendak peneliti itu meneliti apa kegiatannya. Lalu jika ditulis singkat, seharusnya itu ditulis dengan singkat, padat, jelas, dan tegas, mencerminkan batasan-batasan masalah-masalah yang diteliti. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang sendiri merupakan masalah penelitian dititik beratkan pada alasan yang menuntut dilakukannya penelitian. Latar belakang ini sebagai alasan munculnya sebuah masalah yang didiskusikan. Dalam latar belakang, masalah dikemukakan data dasar yang dapat dijadikan alasan atau acuan munculnya masalah penelitian. Nah, selanjutnya ada beberapa isi dari latar belakang. Yang pertama, data dasar. Data dasar ini dapat dijadikan alasan munculnya masalah penelitian. Lalu ada dirumuskan. Dirumuskan apa? Dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. Pernyataan ini sering kontradiksi atau ada sebuah kesenjangan. Lalu ada pengungkapkan pernyataan. Nah, pengungkapan pernyataan sebaiknya dimulai dari hal yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Nah, dari pernyataan umum hingga yang khusus itu muncul ada masalah. Lalu yang terakhir, konsisten. Ini konsisten apa? Ini harus pernyataannya khusus yang disusun secara konsisten dan sistematis, itu muncul dalam masalah yang khusus. Lanjut, yaitu beberapa hal yang harus dilakukan saat menentukan masalah. Ada 5. Yang pertama, kita harus menunjukkan fenomena yang menjadi dasar pikiran itu. Lalu yang kedua, kita harus tunjukkan harapan yang bersangkutan dengan kenyataan itu. Misalnya ketentuan-ketentuan fakta, teori, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus menunjukkan kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Lalu yang keempat, kita juga harus menunjukkan bahwa pemecahan kesenjangan itu lebih dari satu, jangan hanya satu. Lalu yang terakhir yaitu kita harus menunjukkan tentang pentingnya masalah itu untuk dipecahkan. Nah, setelah menunjukkan 5 hal tersebut, kita harus menyusun perumusan masalah yang telah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat perumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah biasanya menggunakan kalimat pernyataan seperti bagaimana, apa, mengapa, dan yang lainnya. Rumusan masalah ini atau identifikasi masalah dalam masalah penelitian ini yang dirumuskan baik dalam bentuk problem statement atau research question itu masih bersifat umum, maka perlu diidentifikasi lagi secara jelas, tegas, serta operasional. Nah, setelah menentukan perumusan masalah, kita tentukan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah yang secara spesifik, terbatas, dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian. Sedangkan kegunaan itu yang pertama untuk ilmu yang relevan dengan penelitian, dan yang kedua sumbangan pada masyarakat bila diperlukan. Selanjutnya kita tentukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bisa berasal dari buku, jurnal, atau sumber lainnya yang bisa menjadi sumber khazanah keilmuan. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berawal dari kajian pustaka, dan dari pengkajian itu dapat ditemukan berbagai konsep, terutama teori atau teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Yang terakhir, hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Fungsi dari hipotesis sendiri dalam penelitian adalah untuk membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Okay, that's all for me. Thank you very much for your attention. See you and love you. Don't forget to do your assignment. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.